Ya pemirsa, Jumat kemarin Presiden Prabowo Subianto ini mengumpulkan sejumlah menteri dan juga kepala badan untuk membahas program makan bergizi gratis, tentunya yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini sudah berjalan hampir 2 pekan lah ya, sejak 6 Januari 2025. Lalu apa saja poin-poin evaluasi yang juga kemarin dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya pula bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saleh Daulay, Waketum PAN sekaligus juga anggota DPR. Bang Saleh, apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan juga selalu ikut mengawal kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia, Pak Rian Nugroho. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya akan kita banyak tanya soal makan bergizi gratis. Ada Mas Hariko Wibowo Satria, tenaga ahli utama PCO. Mas Hariko, sehat juga? Sehat, siap. Sehat ya, karena kemarin pasti juga memonitor terus ya evaluasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Baik. Soal MBG ini, Mas. Nah, poin-poinnya apa sih, Mas, yang menjadi evaluasi sepertinya begitu penting sampai mengundang begitu banyak kementerian, lembaga yang terkait? Apa, Mas Hariko? Terima kasih Mbak Ken, kemudian senior saya Pak Saleh sama Mas Rian ya. Terima kasih TV One sudah memberitakan hal ini dengan berimbang. Terkait judul kita pada malam hari ini, bukan berkorban sebetulnya ya. Oke. Karena program makan bergizi gratis ini investasi jangka panjang. Artinya di pikiran Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu sama dengan pikiran para orang tua yang ada di rumah. Artinya kalau kita memberikan makan yang bergizi untuk anak-anak, kemudian memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, anak-anaknya akan tumbuh sehat, kuat, dan mudah-mudahan tidak sakit. Kita berharap sih sepanjang hidupnya begitu. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mbak Ken tadi, kemarin pada hari Jumat, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri membahas percepatan pelayanan makan bergizi gratis gitu. Yang pertama yang disampaikan oleh Presiden, beliau sangat mengapresiasi karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita mengadakan program makan bergizi gratis setiap hari untuk pelajar, santri, ibu hamil, kemudian dan lain-lain gitu, ibu menyusui juga. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, termasuk kepada ibu bapak kita yang di SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang bekerja bangun jam 1 malam, kemudian memasak, kemudian mendistribusikan makanan hingga sampai kepada para pelajar. Dan Presiden Prabowo juga mendengar ucapan-ucapan terima kasih dari para pelajar yang disampaikan lewat media sosial. Kemudian juga Presiden juga mendengar seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi tadi, ada beberapa pelajar yang mengatakan, Pak, kami belum menerima makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo gitu loh. Intinya yang pertama adalah Presiden kita ingin ya uang rakyat yang berasal dari pajak ini itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak dari dalam kandungan, kemudian balita. Jadi kan kadang-kadang Bang Saleh kan ada juga tuh orang yang mengatakan negara tidak hadir begitu kan. Nah, kita ingin negara itu benar-benar hadir di tubuh anak-anak kita, di perut anak-anak kita dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan ini memang tidak mudah karena sekali lagi kita ini di planet bumi ini negara dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia. Artinya masalah evaluasi utamanya kemarin apa, Mas Hariko? Apakah soal distribusi atau target penerima manfaat yang belum tercapai sampai 2 minggu ini, atau anggarannya justru sehingga kemudian mempengaruhi proses distribusinya juga? Ya, program makan bergizi gratis ini sudah direncanakan dengan baik. Kemudian dianggarkan 71 triliun untuk tahun 2025. Perencanaannya sudah sangat baik. Kemudian target penerima manfaat itu di tahun 2025 ini sebanyak 15 sampai 17,5 juta orang dengan anggaran 71 triliun. Sampai akhir tahun ini ya. Presiden kemarin mengumpulkan para pembantunya menginginkan bagaimana ini dilakukan percepatan. Nah, kemudian responnya sangat positif. Terutama kita melihat hari ini situasinya
semuanya itu sudah satu frekuensi. Artinya kita sudah sama-sama memahami bahwa ada 41% anak yang tidak sarapan, bahkan ada data yang mengatakan 65% anak-anak kita tidak sarapan. Kemudian disebutkan juga dalam data Kemenkes itu, terima kasih ya kepada Kemenkes, makanan anak-anak kita itu makan dengan gizi yang rendah mencapai 66%. Artinya kita kalau bicara negara maju dengan status seperti ini tuh agak berat. Makanya semuanya sekarang sudah satu frekuensi. Presiden meyakini bahwa kita mampu menjadi negara maju, semua menteri, kementerian, lembaga, bahkan muncul keinginan dari daerah, dari berbagai kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh Mendagri kemarin, juga ikut menganggarkan bagaimana agar program makan bergizi gratis ini juga dirasakan oleh semua anak-anak kita. Kita sudah tangkap Bang Salah. Ini kalau soal perencanaan anggaran tadi disampaikan Bang Hariko ini sudah terencana dengan baik. Tapi ternyata kan dalam 2 pekan ke belakang mulai dari 6 Januari 2025 ada evaluasi. Tadi diakui juga oleh Mas Hariko dan juga Kepala Badan Gizi Nasional ya Mas ya. Kalau ada yang belum mendapatkan. Nah kalau menurut Bang Saleh sendiri apa nih yang masih menjadi problem ataupun tantangan tersendiri dalam perjalanan MBG ini? Ya pertama kan memang sudah diakui bahwa program MBG ini adalah program yang pertama sekali dilaksanakan di Indonesia. Artinya kita belum punya pengalaman secara menyeluruh ya dilakukan di Indonesia. Dan jumlah siswa kita kan banyak. Mulai dari, saya tidak tahu ya, jangan-jangan mulai dari TK nih. Ya kan, pendidikan anak usia dini kan, dari PAUD. Kemudian SD, ya kan, madrasah ibtidaiyah, ya kan, kemudian SMP, sanawiyah, aliyah, madrasah apalagi, SMA, SMK dan seterusnya. Dan ini kan jumlahnya besar, dan tiba-tiba langsung dibuat misalnya program ini harus kena semua. Jadi tentu saya kira pasti ada di sana sini yang belum kebagian. Dan di antara sekolah-sekolah itu tidak sama. Ada yang sekolahnya mungkin sekolahnya mampu. Ya kan kita tahu juga ada banyak sekolah yang mampu dalam artian ya mereka tuh sebetulnya untuk sementara ini masih mampu untuk membiayai katakanlah apa namanya ya makan di sekolah mereka. Kan sebetulnya sebagian ada yang melakukan itu. Nah itu kan tidak jadi target utama juga oleh pemerintah. Yang ditargetkan itu adalah sekolah yang memang tadi yang disebut ada yang nggak sarapan, ada yang nggak makan dan seterusnya. Dan saya lihat sebetulnya pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin apa yang ingin mereka targetkan. Tentu pelan-pelan. Jadi secara perlahan-lahan saya yakin pada titik tertentu nanti ini akan bisa dikerjakan. Tapi yang penting dicatat adalah bahwa niat baik dari pemerintah itu sampai sekarang ini tidak pernah surut. Sampai akhirnya presiden baru 11 hari pelaksanaan kegiatan ini langsung dievaluasi. Itu artinya bahwa presiden memang betul-betul nggak mau kalau ini gagal. Dan presiden mau menunjukkan bahwa janji ini kan salah satu janji kampanye loh. Dan saya ingat waktu debat dulu, ini kan sampai perdebatannya luar biasa. Banyak kemudian dikupas, banyak yang dikritik dan banyak yang dari awal memang orang sudah ragu bahwa ini akan bisa jalan atau tidak. Jadi ini saya kira Prabowo sedang menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh. Dan banyak program-program yang lain juga yang saya kira Prabowo saya kira menunjukkan kepada kita bahwa dia pro kepada rakyat. Nah ini program MBG ini terlepas daripada kritik orang di sana sini, saya merasa bahwa kita harus dukung. Pertama karena ini memang ingin tadi menciptakan generasi emas yang betul-betul bisa bersaing ke depan. Satu. Yang kedua, ini adalah soal keadilan sosial. Bagaimana orang-orang yang susah hidupnya, yang selama ini makannya nggak jelas, nggak standar, ya kan nggak standar makannya. Jadi bagaimana pemerintah perhatian kepada mereka itu supaya makannya standar minimal 1 kali sehari makan bersama, katakanlah di sekolah seperti itu. Jadi kalau ini sama kan berarti kualitas gizi yang mereka miliki itu sama dan kemampuan IQ-nya diharapkan juga nanti bisa bagus. Kalau kita bicara soal kualitas gizi yang coba dihadirkan, kita tidak berdebat di situ karena pasti ingin yang terbaik semua dihadirkan ya untuk anak-anak Indonesia, ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau bicara soal evaluasi tadi disampaikan ada yang belum mendapatkan begitu ya makan bergizi gratis yang sebenarnya menjadi target. Nah kalau Bang Saleh melihat ini problemnya di mana? Apakah pendistribusian ini yang kurang tepat
tepat sistemnya atau anggarannya yang kemudian kurang sehingga tidak terdistribusi dengan baik atau seperti apa Bang Saleh? Saya kira kalau soal anggaran kan sudah dijelaskan tadi ada 71 triliun. 71 triliun kan selama sepanjang 1 tahun. Soal apakah nanti dia kurang anggaran atau tidak, itu sekarang pemerintah sedang melakukan upaya untuk meneliti itu. Saya tahu sekarang ada kementerian lembaga kan lapor pada kita ini sekarang di DPR bahwa anggaran mereka sedang dievaluasi. Ada yang sudah dicoba di hold, ada yang coba dikurangi, ada yang gitu. Misalnya biaya perjalanan dinas misalnya. Itu jelas kok disampaikan ke publik. Itu artinya pemerintah juga sedang memperbaiki bagaimana supaya nanti kecukupan pada anggaran ini bisa terpenuhi. Itu satu. Kemudian kedua, saya kira ada ketidaksiapan juga sebetulnya. Misalnya kayak dapur, apakah seluruh sekolah itu sudah siap dapur-dapurnya misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada juga saya lihat memang dari sisi pendistribusian, karena ada laporan juga yang saya terima di Jawa Tengah itu. Ada beberapa memang sekolah yang distribusinya tidak sampai di sana gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin saja ini ada beberapa daerah atau tempat yang karena jauh dari katakanlah ibu kota kabupaten, koordinasinya belum lengkap sampai ke sana karena programnya baru, kemudian aturannya juga baru, perpresnya kan baru juga nih. Jadi sehingga mungkin ini terkendala. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk menyesuaikan bagaimana supaya itu bisa sampai ke daerah-daerah dan semua siswa-siswa kita bisa menerima manfaat daripada program makan bergizi gratis ini. Oke Bang Saleh, kita tangkap juga poinnya Pak Rian. Ini masih butuh waktu lah untuk betul-betul melaksanakan program makan bergizi gratis dengan terus memberikan kualitas yang terbaik tentunya. Tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan kalau tadi mengupas dari 2 minggu berjalan ini kan diakui ya ada yang belum mendapatkan. Tadi juga soal dibahas soal anggaran, ada kemudian yang perlu diatur di beberapa sektor. Termasuk yang katanya infrastruktur juga nih Pak Rian. Nah kita pengen tahu juga pandangan dari Pak Rian mengenai bagaimana kebijakan ini kemudian bisa berjalan dengan baik. Split anggarannya seperti apa sehingga program makan bergizi gratis ini tetap menjadi satu prioritas ya bagi Presiden Prabowo Subianto. Tapi nanti dijawabnya Pak Rian, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.